Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Amila. Izinkan saya menjadi moderator pada presentasi hari ini. Di sini kami dari kelompok 5, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Bintang Alia Triantoro, Dea Artamudita, dan Joy Junior Dipurta. Dan di sini kami akan membahas tentang neraca bahan makanan. Selanjutnya, pengertian NBM akan dibacakan oleh Saudara Joy Junior Putra. Dipersilakan. Pengertian NBM. NBM merupakan tabel yang membuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan, bisa disebut food supply, dan penggunaan pangan, food utilization, sehingga ketersediaan pangan untuk pada suatu wilayah, negara, provinsi, kabupaten, atau kota dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan NBM tersebut, kegunaan NBM ini dapat memberi informasi berupa tentang jenis dan jumlah produksi bahan makanan, pengadaan, serta semua perubahan-perubahan yang terjadi sehingga suatu komoditi pangan tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu kurun waktu tertentu. Selanjutnya, manfaat NBM akan dibacakan oleh Dea Artamudita. Kepada dia dipersilakan. Manfaat NBM. Manfaat NBM yaitu mengetahui jumlah penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi penduduk, mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan, mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi dan komposisinya berdasarkan pola pangan harapan, dan bahan acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran pengadaan, produksi, impor, stok atau cadangan, mengetahui penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk maupun perubahannya di suatu wilayah pada waktu tertentu. Yang selanjutnya itu memperoleh gambaran detail tentang tingkat ketersediaan pangan atau defisit atau surplus, swasembada pangan, ketergantungan pangan impor, efisiensi pasca panen, kompetisi penggunaan pangan untuk manusia dan ternak atau pangan versus pakan, kecenderungan produksi ekspor, impor, stok pangan maupun kualitas atau komposisi pangan yang tersedia. Selanjutnya di sini ada tabel yang akan dijelaskan oleh Saudari Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel neraca bahan makanan. Yang pertama, jenis padi-padian yang terdiri dari gabah, beras, jagung. Untuk produksi input, pada beras terdapat 12,687. Untuk produksi output, pada gabah terdapat 10,25, pada beras 8,122, dan pada jagung 2,994. Untuk perubahan stok, yang pertama yaitu dari gabah sebesar 115, dan untuk impor pada beras yaitu sebesar 50. Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, pada gabah terdapat 13,474, pada beras 8,57, dan pada jagung yaitu sebesar 2,994. Untuk ekspor tidak ada, sehingga didapatkan penyediaan dalam negeri yaitu sama seperti penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Pada gabah sebesar 13,474, pada beras 8,57, dan pada jagung 2,994. Selanjutnya, pada ketersediaan pakan, pada gabah sebesar 59, pada beras sebesar 13, dan pada jagung sebesar 180. Untuk ketersediaan untuk diolah pada makanan, yaitu pada gabah sebesar 12,687. Untuk
Untuk ketersediaan tercecer pada gabah sebesar 7,28, pada beras sebesar 2,1, dan pada jagung sebesar 2,14. Untuk pada bahan makanan pada beras sebesar 7,843 dan pada jagung sebesar 2,6. Untuk ketersediaan per kapita pada beras kilogram per tahun sebesar 58,37 dan pada jagung sebesar 18,69. Untuk ketersediaan per kapita gram per hari pada beras sebesar 154,44 dan pada jagung sebesar 51,21. Untuk ketersediaan per kapita kalori per hari pada beras sebesar 558 dan pada jagung sebesar 5. Untuk ketersediaan per kapita protein per hari pada beras terdapat 13,54 dan pada jagung sebesar 0,16. Untuk ketersediaan per kapita lemak per hari pada beras sebesar 2,47 dan pada jagung sebesar 0,06. Nah, adapun saran dan rekomendasi dalam penyusunan neraca bahan makanan atau NBM KAP SBT tahun 2022 ini diantara lainnya yaitu 1. Pengetahuan tentang pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang bagi masyarakat perlu ditingkatkan. 2. Data-data terkait perhitungan NBM yang meliputi produksi, perubahan stok, impor, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, penyediaan dalam negeri, yaitu pakan, bibit, diolah untuk makanan dan bukan makanan, tercecer, bahan makanan, ketersediaan per kapita, perlu disajikan dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu bagi kelompok pangan yang ketersediaannya belum memenuhi target penyediaan pangan atau PPH, perlu dilakukan upaya intervensi melalui perluasan lahan tanam. Yang keempat yaitu perlu dilakukan identifikasi produksi pangan di setiap kecamatan di Kabupaten Seram bagian timur atau disebut SBT, sehingga dapat terlihat kecamatan yang mengalami kelebihan atau kurangnya komoditas pangan. Yang kelima, yaitu perlu peningkatan koordinasi dinas atau instansi terkait dan pihak swasta dalam penyediaan data yang diperlukan, terutama data penyediaan stok dan ekspor impor bahan pangan. Oke, baik. Cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.